Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi di sini saya Wina Meilina dengan NIM 12580301115. Di sini saya akan mewawancari salah satu rekan saya. Siapa? Nama saya Salwa Kamzianila Madinah. Nah, jadi beliau ini akan menjadi salah satu responden saya untuk wawancara seputar tentang pandangan bahasa Indonesia bagi anak muda ya. Iya. Oke, izin ya Salwa. Jadi di sini saya punya 7 pertanyaan yang harus Salwa jawab. Jawabnya sesuai pandangan Salwa sendiri, sesuai persepsi Salwa sendiri gitu pribadi ya. Yang pertama, aku mau tanya nih, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Pendapat aku mungkin ya, dalam kehidupan sehari-hari bahasa Indonesia itu tuh mempermudah untuk berkomunikasi dengan suku-suku yang lain gitu. Kan ada suku yang lain tuh suka pakai bahasa daerah dan itu tuh bikin kita nggak ngerti yang sebagian luar sukunya. Jadi bahasa Indonesia itu benar-benar pemersatu bangsa Indonesia. Oh iya, apalagi kan kita memang pada dasarnya kita tuh sebagai warga negara asli gitu Indonesia ya, jadi memang wajib gitu ya. Iya, oke. Kalau bisa dua itu dua bahasa sih bisa. Oh, apa aja tuh? Bahasa Indonesia sama bahasa daerah sendiri gitu. Oh. Biar nggak hilang bahasa daerahnya. Oh ya, jadi balance gitu ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi? Kalau ya, coba gimana? Mengapa? Apa ya? Aku tuh sulit buat ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan sopan ketika aku bersama teman-teman. Oh iya iya. Kadang spontan gitu ngomong kayak kasar, woi. Pokoknya bener-bener kalau sama teman tuh suka keluar lah bahasa kasar atau bahasa daerah gitu yang kurang sopan. Tapi buat presentasi sendiri itu kadang gugur, kadang juga ini bikin aku terpengaruh gitu pas presentasi di depan kelas. Kayak apa ya? Ngomongnya itu loh, apa ya sebenarnya? Kayak kita kan udah mikir bahasa baku kayak gimana. Tapi malah pakai bahasa sehari-hari. Ya karena memang notabene kita tuh sehari-hari memang pakai bahasa yang non baku ya, jadi terbiasa dan sulit gitu ya untuk menyesuaikannya gitu. Iya, benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tantangan bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital sekarang ini nih? Di era digital ya. Ya. Kalau menurut aku sih pencampuran bahasa asing gitu loh, yang kayak bahasa Inggris. Kayak Jaksel lah mungkin. Oh iya, banyak ya. Berarti itu salah satu tantangan yang menjadi apa ya, yang menjadi suatu ini agar bahasa Indonesia itu berkembang, jadi ada pencampuran dengan bahasa lain ya. Iya. Salah satunya bahasa Inggris itu. Iya. Ditambah kan ada bahasa Indonesia yang udah punya arti yang sama, tapi malah jadi gitu. Iya, banyak ya sekarang. Iya, cuman aku lupa contohnya gimana sih. Seperti itu ya tantangannya. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang penggunaan istilah atau kosakata bahasa gaul yang seringkali dipergunakan oleh bahasa asing zaman sekarang, kayak misalnya tuh kayak FYI kayak gitu katanya, terus to be honest kayak gitu-gitu, itu berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia seperti apa pandangan Anda? Mungkin berpengaruh buat orang-orang yang apa ya, kayak orang-orang yang di luar kita kayak kurang ngerti gitu, baru mengenal istilah bahasa Inggris kayak oh ternyata ini artinya gitu. Cuman mungkin kayak apa ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh kadang suka gak cocok gitu, gak kayak Malaysia yang Melayunya tuh cocok sama bahasa Inggrisnya. Terus kalau pandangan terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu kira-kira sangat berpengaruh nggak terhadap penggunaan bahasa Indonesia aslinya, gara-gara ada kosakata yang sekarang marak banget gitu pakai anak muda? Kayaknya lumayan ngaruh sih, atau mungkin malah ngaruh banget. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana penggunaan bahasa Indonesia di media sosial itu dapat mempengaruhi cara bicara atau cara menulis Anda? Mungkin kayak yang jadi YG mungkin, terus singkatan itu loh kan sering banget keluar di media sosial itu kan buat apa ya, biar nggak capek ngetik kan. Nah singkatan itu ya jadi berpengaruh dalam tulisan aku, kayak selalu aja jadi terbawa ya kalau misalnya nulis makalah atau tulis tugas gitu ya. Iya, kadang-kadang kayak
Dan kalau di bahasa Indonesia, di tugas bahasa Indonesia kadang juga YG, padahal itu nggak boleh kan. Iya betul. Jadi itu sangat berpengaruh ya ternyata ya. Iya, sama. Oke, untuk pertanyaan yang keenam, menurut Anda apa yang bisa dilakukan untuk menjaga agar bahasa Indonesia ini tetap relevan dan menarik bagi generasi muda saat ini? Kalau kataku sih nambah kosakata baru dari daerah-daerah yang itu bahasa daerah-daerah. Tapi kalau bisa juga kurangin bahasa Inggrisnya. Jadi, Biar jadi biar bahasa Indonesia aslinya tuh tetap ada gitu, nggak hilang ya. iya, kan namanya juga bahasa Indonesia kesatuan itu. Oke, paling untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana harapan Anda pribadi terkait penggunaan bahasa Indonesia bagi generasi muda? Jadi harapannya nih, gimana? Ya, kalau bilang mau bahasa Indonesia hilang kata kasarnya itu nggak mungkin banget sih ya. Tapi kayak terbaiknya apa? Kayak aku pengen lebih semoga aja generasi muda itu ketika berbahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia yang sopan, jangan yang kasar kepada sesama yang belum kenal atau yang lebih tua sama yang lebih muda. Semoga kayak gitu harapan aku. Oh ya, oke. Baik, mungkin wawancara untuk kali ini sudah selesai. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas respon Anda yang sangat bagus. Ini akan menjadi bahan untuk menjadi bahan pembuatan laporan salah satu tugasan ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Bye bye. Halo, saat ini saya sedang bersama rekan saya. Siapa? Nama aku Halimah Nufarija dari angkatan 2024. Izin mewawancarai sebentar ya terkait pertanyaan seputar penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Ini ada 7 pertanyaan yang akan saya tanyakan, mohon untuk dijawab ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penting karena kan kita tuh tinggal di Indonesia, kehidupan sehari-hari di Indonesia, jadi bahasa utama pun bahasa Indonesia, jadi sangat penting buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Iya. Terus apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi? Kalau iya, mengapa? Pernah sih ketika ngobrol sama teman kan itu pasti bahasanya tuh bahasa suka gaul kan. Ya. Kadang suka campur-campur lah bahasanya tuh kalau sama teman dekat tuh. Nah tapi kalau di situasi yang formal pakai bahasa yang sopan gitu. Terus kalau dalam penggunaan bahasa baku itu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari sulit gak sih untuk menerapkannya? Sangat sulit sih, Khususnya di kalangan anak muda Iya, ya, kan? soalnya kan gaul Iya, kalau zaman gaul. sekarang. Oke, kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pandangan Anda tentang penggunaan istilah atau kosakata bahasa gaul yang seringkali dipengaruhi oleh bahasa asing yang saat ini sudah sering marak banyaknya bahasa campuran gitu. Dan sebenarnya tuh gak masalah kita tuh pakai bahasa gaul, asal tahu tempatnya aja. Kayak kalau di tempat tongkrongan kita harus jaga bahasa kita dengan bahasa Indonesia yang baku, yang sopan gitu di tempat umum. Yang penting kita tuh tetap bisa bedain kapan harus pakai bahasa formal atau kapan bisa pakai bahasa yang santai gitu. Jadi konteksnya tuh sebenarnya emang gak masalah gitu. Iya, ya, gak masalah. asalkan memang penerapannya disesuaikan aja. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, sejauh mana penggunaan bahasa Indonesia di media sosial mempengaruhi cara bicara atau menulis Anda? Lumayan berpengaruh sih, karena kan di media sosial tuh banyak sekali ya pakai bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Jadi ke kitanya tuh berpengaruh mengikuti bahasanya yang di media sosial tersebut. Jadi kalau dari Anda pribadi itu memengaruhi tentang penggunaan bahasa dan juga cara menulis Anda. Berpengaruh. Oke. Untuk pertanyaan yang kelima, apa yang menjadi tantangan bagi generasi muda saat ini dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital? Benar. Tantangannya itu
kan zaman sekarang, zaman anak muda sekarang Gen Z ya terutamanya kayak ngomong tuh kayak ada bahasa Inggrisnya gitu loh tentang itu. Dicampur-campur ya. Campur-campur kan itu kan kita tuh ada di Indonesia gitu ya. Kenapa harus ada pakai bahasa Inggrisnya gitu. Terus kalau dari segi bahasa Indonesianya itu sendiri, apa sih yang jadi pengaruh di era digital sekarang yang sulit gitu? Ada juga tantangan di era digital ini kayak banyaknya orang kan bikin konten-konten gitu ya. Itu tuh mempengaruhi bahasa Indonesia itu sendiri ya? Iya. Jadi itu jadi tantangan utama. Oke, pertanyaan yang keenam. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga agar bahasa Indonesia tetap relevan dan menarik bagi generasi muda saat ini? Kita bisa lewat konten yang kreatif atau enggak podcast tuh pakai bahasa anak muda. Oh iya. Terus jadi dibuat podcast itu kita bisa kayak Oke. Jadi kayak ini ya, penerapan podcast, apalagi kan zaman sekarang banyak anak muda yang tertarik sama podcast gitu ya. Jadi kita pakai bahasa yang Indonesia yang baik tapi tetap keren gitu. Oh iya, jadi gaul tapi tetap ada ini Indonesianya gitu ya. Tapi keren gitu. Siap. Terus untuk pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana harapan Anda terkait penggunaan bahasa Indonesia bagi generasi muda? Harapannya harapannya itu semoga pada generasi muda ini menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan kontekstual gitu. Karena kita tuh harus bangga gitu pakai bahasa Indonesia. Apalagi kan sekarang banyak Gen Z gitu kan. Jadi betul ya, seperti itu bahwa pembicara satu atau narasumber satu ini berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu sifatnya penting ya untuk dikembangkan apalagi di generasi muda saat ini, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya. Saya sangat apresiasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wina Mirina dengan NIM 12580301115. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman kelas saya, satu prodi. Siapa? Saya Dinda Gadisa Sadia. Beliau ini yang akan menjadi responden ketiga saya dalam penelitian penggunaan bahasa Indonesia terhadap anak muda. Jadi di sini ada 7 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Anda. Mohon untuk dijawab ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting karena dapat membantu kita juga dalam berkomunikasi seperti kepada teman, keluarga, dan dalam sekitar. Jadi itu memang penting ya, karena kita sehari-hari pasti berkomunikasi juga. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah merasa kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari? Kalau iya, mengapa? Saya sering merasa kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Contohnya dalam berkomunikasi santai dengan teman, terus dalam misal chattingan, pasti kan kayak agak takut gitu ya kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi lebih nyantai dan singkat. Jadi agak sulit. Nggak ada peran bahasa Indonesia baku itu sendiri ya kalau di Sangat sulit kehidupan. untuk membiasakan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tantangan bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital ini? Menurut saya karena kita sebagai generasi muda sering sekali menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan yang seharusnya kita kayak jangan disingkat gitu loh. Memang nggak boleh ya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pandangan Anda tentang penggunaan istilah atau kosakata bahasa gaul yang seringkali digunakan oleh anak muda di zaman dulu? Menurut saya penggunaan bahasa gaul atau asing dalam generasi muda saat ini memang kayak wajar, tapi jangan selalu sering dibiasakan dan sebaiknya juga tidak mengurangi kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, sejauh mana penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dapat mempengaruhi cara bicara atau cara
menurut saya Yang kelima, sejauh mana penggunaan bahasa Indonesia di media sosial itu dapat mempengaruhi cara bicara atau cara menulis Anda? menurut saya pengaruhnya itu dalam cara saya menulis. Jadi saya lebih sering menulis lebih singkat karena pengaruh media sosial tersebut. Tetapi dapat juga menambah kosakata baru untuk saya. Ya, kalau dari cara bicaranya itu ada nggak pengaruh? Paling lebih lebih ke ini tuh baku baca lebih ke cara bicaranya dicampur-campur dengan bahasa lain, jadi tidak murni bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan yang keenam, menurut Anda apa yang bisa dilakukan untuk menjaga agar bahasa Indonesia ini tetap relevan dan menarik bagi generasi muda? Menurut saya agar bahasa Indonesia itu Ya, tetap relevan dan tetap relevan dan menarik, saya sebagai generasi muda harus lebih banyak membaca, menulis, ya dengan cara sering membaca, sering menulis, dan melakukan percakapan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, nih, bagaimana harapan Anda pribadi terkait penggunaan bahasa Indonesia di generasi muda? Menurut saya sebagai generasi muda kita tetap dapat menggunakan Indonesia. Oke. Kenapa saya sebagai generasi muda kita tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh santai tetapi tetap benar agar identitas kita sebagai bangsa negara juga tetap terjaga. Sudah terjawab semua ya 7 pertanyaan tentang seputar pandangan bahasa Indonesia itu sendiri bagi generasi muda. Oke, mungkin sudah saya cukupkan sekian wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih